Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my class with me Miss Lala. For our lesson today, we are going to learn about expression of obligation and prohibition. Untuk materi kita kali ini, kita akan membahas tentang ungkapan obligation dan prohibition. Nah, setelah pembelajaran materi kita kali ini, Miss Lala harapkan kalian bisa lebih mentaati peraturan yang ada, baik itu berupa perintah maupun larangan ya. Well, let's go to the first one. It is about obligation. Nah, kita akan bahas yang pertama, hal yang pertama yaitu obligation. Nah, what is obligation? Apa sih obligation itu? Kalian bisa lihat di sini pengertian obligation. An obligation is a course of action that someone is required to take, whether legal or moral. Jadi obligasi itu sebuah tindakan seseorang yang perlu dilakukan baik secara legal maupun moral. Atau dengan kata lain, obligation itu bisa diartikan keharusan. Nah, terus gimana Miss kalau mau bikin kalimat yang mengungkapkan sebuah keharusan atau kewajiban? Nah, biasanya kita menggunakan kata must ya untuk mengungkapkan sebuah ungkapan keharusan. Oke, take a look on the example. Kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada sebuah situasi. There is a teacher who is teaching in front of the class with 3 students, and 2 of them are talking each other, and one of them is trying to remind his friends. Oke. Nah, di sini ada situasi seorang guru sedang mengajar di depan kelas, tapi di antara 3 siswa ada 2 siswa yang sedang ngobrol sendiri, asik sendiri. Nah, siswa yang satu menegur teman-temannya itu, dan dia menggunakan kalimat yang mengandung ungkapan obligation. Oke, perhatikan kalimatnya ya. Shh, you must listen to the teacher. Kamu harus mendengarkan guru ketika guru sedang menerangkan. Nah, dia menggunakan kata must di sini untuk menekankan bahwa kalimat yang dia ucapkan adalah sebuah keharusan ya. Oke, contoh yang kedua. Di sini ada sebuah situasi seseorang sedang membuang sampah di tempat sampah. We must throw the rubbish on its place. Kita harus membuang sampah di tempatnya atau pada tempatnya. Ini juga sebuah keharusan ya yang akan berdampak positif bagi diri kita dan lingkungan jika kita melaksanakannya. Makanya kita menggunakan kata must untuk menekankan bahwa ini sebuah keharusan. Oke, berikutnya kita akan menuju ke prohibition. Nah, what is prohibition? Apa sih prohibition itu? Prohibition is an act to warn someone not to do something for a certain purpose. Jadi prohibition ini kebalikannya dari obligation. Dia ini bersifat melarang ya, melarang melakukan sesuatu karena tujuan tertentu. Nah, untuk membuat kalimat larangan, kita menggunakan atau menambahkan not setelah kata must. Jadi must not ya. Must not. Oke. Nah, perhatikan contoh yang akan saya berikan berikut ini. Ini ada sebuah situasi. There is a tour guide with her tourists. Ya, di sini ada seorang pemandu wisata dengan seorang turis yang sedang mengambil gambar. Sedangkan di belakangnya ada simbol dilarang mengambil foto atau gambar. Dan dia memperingatkan turis tersebut. I'm sorry, you must not take a picture here. Alright. Nah, kalimat tour guide ini dia menekankan bahwa dilarang ya. Anda dilarang mengambil foto atau mengambil gambar di area ini. Seperti itu. Oke, dia menggunakan kata must not ya. Contoh yang kedua. Nah, lihat gambarnya. Di sini ada simbol seseorang sedang berbicara dan ada tanda disilang ya. Kalimatnya adalah we must not make noise at the library. Kita tidak boleh membuat kegaduhan
di dalam perpustakaan. Nah, di sini kita tekankan menggunakan kata must not karena ini bersifat larangan ya, tidak boleh dilakukan. Nah, sampai sini mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan Miss Lala. Dan untuk tugas kalian berikutnya adalah for today the world is having global pandemic. It is called COVID-19. Ya, kalian tahu kan dunia ini sekarang sedang dilanda sebuah pandemi yang besar yang bernama COVID-19. Nah, Miss Lala ingin kalian write down a thing you must do and a thing you must not do in this pandemic of COVID-19 at the comment column. Jadi Miss Lala ingin kalian menuliskan satu hal yang harus dilakukan dan satu hal yang tidak boleh dilakukan pada musim pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tulis nama dan kelas kalian juga supaya Miss Lala bisa mudah nanti untuk menilainya. Dan Miss Lala harap kalian bisa mengerjakannya dengan kemampuan kalian sendiri tanpa mengcopy punya teman yang lain ya. Oke. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, please comment and share to others. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.